Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kali ini, Giat Kemanusiaan PMI Provinsi Bengkulu tahun 2023. Dan berkaitan juga dengan donor darah, tadi dengan partisipan ini ada dari generasi muda, mungkin ada yang mungkin generasi tua yang memang juga ikut berpartisipasi dalam mendonorkan darah. Sebetulnya ini ada perbedaan nggak sih Pak kalau untuk dari segi kualitas dan lain sebagainya, kalau melihat dari yang sudah mendonorkan? Gimana nih Pak Joni? Iya, tentu donor darah anak muda itu kan lebih bagus lah kualitas darahnya ya. Karena apa? Karena dia berada pada usia yang memang produktif, ya, kemudian belum, ibaratnya kalau kita ini kan usia-usia anak muda itu kan belum banyak penyakit lah yang ada di dalam darah mereka itu. Walaupun pada dasarnya PMI itu kan melakukan screening ya, screening terhadap darah itu kan 4 macam sehingga bisa lolos lah untuk. Nah ini seperti apa prosesnya? Mungkin untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darah, apakah langsung kita datang nih, langsung menemui dari pihak PMI saya mau donor darah gitu, atau memang ada prosesnya terlebih dahulu nih? Ya. Jadi satu pertama PMI kan jemput bola ya, jemput bola. Jadi artinya PMI mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Contohnya misal PMI meletakkan gerai darah. Gerai darah itu bisa diletakkan di tempat-tempat pusat keramaian, pusat wisata segala macam. Kemudian PMI juga menempatkan mobil atau kendaraan untuk donor itu. Kalau di sini kan di Solebar stadion ini kan biasa tiap hari dia mangkal. Ya. Nah, namun sebelum itu terjadi, ya, PMI ini mengunjungi dulu kepada kelompok-kelompok massa ini, misalnya di kampus, ya kan. Jadi sehingga mereka mulai dari hari ke hari, berapa kali PMI datang ke kampus itu, mereka mulai tergugah, ya, disosialisasikan manfaat donor darah, ya kan. Kemudian darah itu gunanya untuk apa, ya sama lah seperti kegiatan-kegiatan PMI yang lainnya. Ya. Namun PMI itu bukan hanya darah aja Mas Riko ya. PMI itu tadi saya katakan dia juga di penanggulangan bencana. Kita membina juga generasi-generasi muda ini untuk menjadi relawan. Relawan inilah yang kita persiapkan untuk membantu masyarakat. Tadi kan sesuai dengan visi PMI tadi kan bergerak, salah satunya adalah bergerak bersama masyarakat. Profesional, mandiri, dan bergerak bersama masyarakat. Nah, bergerak bersama masyarakat ini artinya ya memang PMI itu hadir bersama masyarakat. Gitu. Masyarakat kita sekarang tidak lagi menjadi objek, tapi mereka adalah subjek. Nah, salah satunya adalah contoh misal ketika PMI terjun ke lokasi bencana. Tentu PMI akan mengeluarkan biaya. Biaya itu adalah biaya personil, biaya biaya BBM kendaraan, kemudian biaya makan, segala macam. Namun pelaku nanti di lapangan itu, kita masyarakat itu, misalnya kita membuat dapur umum, nah kita harapkan masyarakat yang ikut terlibat di sana. Ya, kemudian kita melakukan asesmen pendataan, nah kita ajak masyarakat untuk itu. Kemudian kita melakukan pertolongan pertama. Tentu kita ajak masyarakat yang memang sudah kita latih sebelumnya. Sudah ada pembinaan. Gitu. Pembinaan daripada kita, baik itu di bidang pertolongan pertama, ya maupun di bidang layanan penanggulangan bencana yang lainnya. Nah kalau sejauh ini seperti apa pembinaan dilakukan? Mungkin dari Pak Sahidan nih berkaitan dengan pembinaan yang sudah dilakukan, tidak hanya kita terfokus di Kota Bengkulu, tetapi juga beberapa daerah, apalagi daerah-daerah yang memang rawan bencana gitu ya Pak. Ini seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi kita ini PMI itu kan bergerak gitu bersama-sama juga PMI Kabupaten Kota. Jadi sebenarnya seperti yang kita lakukan 2 tahun yang lalu semua kayak di PMI Kaur gitu kan ada siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya generasi muda tapi anggota masyarakatnya juga yang biasa kita sebut dengan sibat. Jadi sehingga masyarakat itu juga terpapar dengan itu. Jadi kalau kita lihat jadi masyarakat itu kalau dia dengan bencana itu kira-kira ketika ada bencana mereka udah berpikir
bagaimana ini apa yang harus dilakukan oleh dia. Terutama tentu dengan diri dan ini juga ditularkan ke masyarakat yang anak-anak muda, anak-anak SD, sehingga masyarakat itu terpapar dengan apa yang harus dilakukan ketika ada bencana gitu. Dan juga pembinaan ini secara terus-menerus, ada pelatihan PMR, kemudian ada pembinaan yang lain dengan mahasiswa, dengan ini, sehingga mahasiswa ini juga nanti akan berkembang lagi. Dia akan menularkan ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh itu dengan masyarakat dan teman-teman sebayanya. Biasanya kalau dengan teman-teman sebaya mereka akan lebih enak gitu, lagi nyaman ya. Karena mereka sering ngobrol, sering gimana, sehingga masuk promosi kita atau gambaran kita untuk bagaimana menyadarkan masyarakat akan pentingnya bahwa kegiatan-kegiatan relawan itu dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana. Ini yang mendasar. Ya benar, ini yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi tidak hanya pada saat bencana sudah terjadi, tetapi kita juga harus menyiapkan gitu ya. Nah kalau di sekolah-sekolah tadi ada namanya Palang Merah Remaja gitu. Kalau untuk Palang Merah Remaja ini dilakukan setiap ada kegiatan rutin dilakukan untuk pembinaan atau seperti apa nih Pak Joni? Kalau Palang Merah Remaja itu memang sudah dari awal dulu ya. MI berdiri, Palang Merah Remaja itu sudah ada. Jadi Palang Merah Remaja itu dia melakukan latihan setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya. Nanti akan ada fasilitator, ya, dalam hal ini relawan bersama pembina PMR-nya yang akan melatih mereka setiap minggu itu. Nah, cuma pola pendidikan dan pembinaan Palang Merah Remaja kita itu bukan pola seperti di sekolah. Ya kalau di sekolah, cara belajar di sekolah itu kan pedagogi ya. Cara belajar, sistem pelajaran kita ke guru belajar pada murid itu. Teori gitu ya. Kalau di Palang Merah Remaja dia lebih ke sifat andragogi. Jadi lebih mengarah ke cara belajar orang dewasa. Ya mungkin belajarnya tidak dalam bentuk di ruang kelas, dia bisa latihan langsung di luar kelas gitu ya. Mereka bisa berdiskusi, mereka bisa langsung latihan on the spot di lokasi yang memang sesuai dengan materi ya. Nah, sehingga memang benar-benar mereka itu ya, tapi mereka itu di dalam organisasi PMI disebutkan relawan muda. Relawan muda. Ya, artinya mereka lapis kedua lah kalau misalnya terjadi bencana. Kalau relawan yang benar-benar relawan yang saya bilang tadi KSR yang berada di perguruan tinggi, yang berada di masyarakat tadi, itu lapis 1 itu. Mereka ada bencana, ada musibah, mereka langsung terjun. Rata-rata mereka ini mempunyai keahlian itu minimal 4-7 keahlian di bidang bencana itu, mulai dari pertolongan pertama, dapur umum, kemudian melakukan asesmen, kemudian tendanisasi ya, kemudian psikologi, psikososial ya. Nah, itu rata-rata mereka sudah dapatkan ilmu itu. Nah kalau bicara soal relawan tadi disampaikan juga untuk di Provinsi Bengkulu saat ini mungkin total hampir 7.000 sampai 10.000 total relawan gitu ya. Artinya melihat dari antusias masyarakat untuk bisa bergabung, mungkin ikut membantu gitu ya dari kegiatan PMI sendiri. Nah sebetulnya ada persyaratan khusus untuk bisa bergabung, ini seperti apa Pak? Pak Saidan mungkin bisa menjelaskan. Saya rasa tidak ada persyaratan yang khusus untuk misalkan harus punya ini, harus punya ini, enggak. Tapi yang jelasnya ada kesadaran dalam diri individu itu, dia untuk kira-kira kalau bahasa kita untuk berpartisipasi dalam menjadi relawan ini, dan juga sehingga mereka bersedia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbentuk kemanusiaan tadi. Jadi ketika ada bencana, sehingga itu jadi mereka itu tidak ada syarat-syarat khusus harus begini tidak. Tapi yang jelasnya mereka itu ada keinginan atau ada kemauan yang besar untuk mereka menjadikan sebagian dari dirinya itu berguna bagi masyarakat gitu. Dengan jiwa kemanusiaan. Jiwa kemanusiaannya tumbuh sehingga mereka menyadari bahwa ini yang akan saya lakukan, dan juga mereka bangga dengan jadi relawan itu. Ya mungkin kadang terkadang masyarakat juga mungkin belum tahu gitu ya, yang melihat kalau jadi PMI ini mungkin harus punya background sendiri dari perawat atau mungkin dari bidan dan sebagainya. Ternyata memang kalaupun memang kita memiliki niat gitu intinya untuk bisa bergabung gitu, kita bisa bergabung di sana. Nah tadi menyampaikan juga terkait dengan UDD sendiri. Nah kalau melihat dari masyarakat yang daerah-daerah terpencil, dari Kaur, dari Muko-Muko, mereka masyarakat yang ingin membutuhkan darah ini sendiri, yang memang belum terjangkau dari UDD ini, apakah bisa ini? Seperti apa nih Bang Joni? Bisa ya. Jadi sebenarnya selain UDD PMI itu, pemerintah punya namanya UTD rumah sakit.
Jadi rumah sakit ini, jadi mereka nanti bekerjasama dengan PMI setempat. Nah, biasanya kita drawing darah ini melalui UDD, kemudian dari UDD nanti ke BCS. Kalau tempat itu tidak ada UDD PMI. Nah, begitu caranya. Oke, jadi dari UDD bisa ke BCS juga ya? Ya, ke BCS. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, kami akan kembali, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini.